Sebetulnya museum itu sendiri untuk fungsi ke masyarakat itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau kita mengacu pada definisi museum secara nasional, Mas, itu fungsi museum itu kan sebetulnya ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Tebu Ireng Inisiatif dalam acara Bincang Santai yang kali ini kita akan mengkaji secara khusus mengenai Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari. Dan mengenai museum ini kita sudah bersama pakar sejarah dan juga pengelola Museum Keislaman Hasyim Asy'ari. Selamat pagi, Mas Devan. Pagi, Mas. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini sejak kapan Mas Devan mengelola Museum Islam Hasyim Asy'ari? Kebetulan saya kan di sini sebagai asisten edukator. Betul. Asisten edukator. Secara resmi kerja itu di sini mulai tanggal 6 Juli 2022 kemarin. Jadi baru 1 bulan. 1 bulan ini ya. Baru 1 bulan ini. Tapi pemahaman tentang museum sudah pernah didapat waktu? Ya, insya Allah ada beberapa. Sudah ada paham secara, walaupun belum secara menyeluruh, masih karena saya masih belajar juga, tapi secara garis besar. Sudah ada. Secara garis besar insya Allah ada, gitu, paham. Sebetulnya museum itu sendiri untuk fungsi ke masyarakat itu apa sih, Mas? Ya, jadi kalau kita mengacu pada definisi museum secara nasional, Mas, itu fungsi museum itu kan sebetulnya ada tiga. Ada tiga. Pertama itu adalah fungsi sebagai sarana atau wahana rekreasi yang edukatif. Jadi orang datang ke museum itu harus mendapatkan gambaran, ilmu, informasi ya. Informasi tentang suatu tema yang memang khusus dikaji oleh museum itu, yang diangkat dari museum itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah fungsi rekreatif. Nah, rekreatif itu maksudnya ketika dia datang ke museum, dia merasa dapat kesenangan bahwa belajar di museum, berkunjung ke museum, dia dapat rasa senang. Oh, ternyata belajar apapun di museum menyenangkan ya. Nah, itu fungsi yang nomor 2. Fungsi yang nomor 3 itu adalah inspiratif. Jadi, setelah kita belajar, kita senang. Kita terinspirasi oleh konten yang ada di museum itu. Misalkan ada konten yang tentang tokoh ya. Jadi kita si pengunjung ini ketika dia belajar terkait ketokohan seseorang yang diangkat di museum itu, dia terinspirasi. Oh, berarti kiprah hidupnya seperti ini. Oh, kiprah karyanya seperti ini. Saya ingin menjadi seperti beliau. Saya ingin bisa lebih baik dari beliau. Jadi begitu keluar pengunjung dari museum, dia selain mendapatkan rasa senang, ilmu yang baru, dia diharapkan menjadi sosok pribadi yang baru. Ya. Kalau Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari sendiri, itu konsepnya bagaimana, Mas Devan? Konsepnya untuk MINDHA ini, Museum Islam Indonesia, kan dari kata namanya itu menarik kan, Mas? Menarik. Ada Islam Indonesia. Ya. Itu maksudnya adalah museum ini mengangkat tema segala hal, Mas. Ini yang harus kami sampaikan kepada teman-teman. Segala hal terkait Islam di Indonesia. Nah,
Maksudnya segala hal itu apa? Maksudnya itu tidak hanya sejarah. Nah, itu. Jadi bukan hanya sejarah Islam, tapi ada kebudayaannya. Nah, kebudayaan, hasil kebudayaan pengaruh Islam di Indonesia. Terus ada seni, ada ini apa namanya, artefaknya atau arkeologinya, ada penyampaian terkait pemikiran tokoh, terus kemunculan organisasi, dan bagaimana keislaman ini bisa membentuk negara yang namanya NKRI ini. Indonesia. Nah, Indonesia. Jadi memang ada apa ya, agar masyarakat itu tahu bahwa Islam itu juga punya saham di wilayah ini. Iya. Mulai dari abad paling tidak abad 11 lah, abad 11 sampai abad ke-21. Jadi cukup panjang, ada 10 abad ya Islam ini berpengaruh kepada daerah yang namanya Indonesia ini. Apakah Minha sendiri, Mas Devan? Ya. Apakah Minha, Museum Minha itu sendiri komplit atau lengkap dalam merekam jejak masuknya Islam di Indonesia? Ya. Jadi karena Minha ini secara resmi buka tanggal 6 Juli ya Mas ya, Juli kemarin, Juni ya, 6 Juni 2022 kemarin. Jadi museum ini memang bertahap untuk menuju ke arah sana. Tapi yang kami informasikan bahwa museum ini kan secara bangunan ada 3 tingkat. Iya, ada 3 tingkat. Iya. Yang kebetulan untuk tingkat 2 dan tingkat 3-nya itu masih berproses untuk nanti dibuka. Insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan mungkin tahun depan. Tapi kalau misalnya ada keajaiban ya mungkin entah tahun ini atau bagaimana, itu nanti manajemen pusat yang nanti menentukan. Nah, di 3 tingkatan ini itu menyajikan, atau secara gampangnya itu saya tak pakai bahasa lini masa ya Mas. Lini masa keislaman di Indonesia. Lini masa? Ya, lini masa atau bahasa apa ya, mungkin dalam bahasa Inggris timeline ya. Timeline dari keislaman yang ada di Indonesia. Jadi yang lantai 1 itu khusus yang klasik, Mas. Yang klasik mulai dari tahun abad 11 sampai abad 19. Berarti dalam abad 11 itu yang dipotret adalah masuknya Islam di Indonesia. Mulai dari Nusantara bagian barat, masuknya ke wilayah Sumatera ya. Tapi kalau untuk khusus lantai 1 Mas, kita menggunakan istilah Nusantara. Masih menggunakan Nusantara. Karena kalau kita menggunakan istilah Indonesia itu kan baru ada abad 20 dan itu berkaitan juga dengan masalah ini Mas, karena dulu Semenanjung Malaysia itu kan masih satu kesatuan sama kita. Masih Melayu. Yang Melayu yang itu seberangnya Pulau Sumatera itu kan dulu masih satu kesatuan sama kita. Tapi gara-gara ada perjanjian dengan Belanda, kedua wilayah ini terpisah secara administratif. Nah, jadi di sini kita menggunakan istilah Nusantara karena dulu itu masih satu kesatuan. Jadi mulai masuknya Islam di wilayah Melayu, Sumatera dan Semenanjung Melayu itu sampai ke Indonesia bagian timur. Yang ditandai di Melayu ini di Barusnya atau di Perlak? Di Barus, di Perlak juga ada, di Samudra Pasai, kerajaan Islam tertua di Indonesia, abad 13. Nah, itu juga kita angkat, terus sampai dengan wilayah Papua di daerah Fak-Fak. Di daerah Fak-Fak itu juga bagian daripada kerajaan tua ya? Ya, kalau tidak salah, mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya saya salah, dulu wilayah utara Papua itu masuk Kesultanan Tidore. Ya, itu mungkin banyak yang belum tahu juga itu. Jadi masuk Kesultanan Tidore dan itu menjadi wilayah yang cukup besar gitu pada waktu itu. Jadi sampai sekarang kan belum kita secara familiar mengenal apakah di Papua itu ada keislaman, ada jejak Islam. Benar, makanya itu Mas, waktu dulu pembentukan gubernur, kalau tidak salah, gubernur pertama Papua itu dari Tidore. Zainal Abidin itu. Ya, itu kan gubernur Muslim itu karena ada Terah Tidore itu, Kesultanan Tidore. Nah, jadi memang di lantai 1 itu khusus abad 11 sampai 19 di mana ada sekat-sekat ruangan yang kami menampilkan bukti-bukti keislaman itu eksis di wilayah itu. Jadi misalkan
Sumatera, ada ruangan Sumatera, ada ruangan Jawa, ada ruang Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan Indonesia Tengah dari Bali, NTT, Maluku, sama Papua. Apakah Minha, konsep di Museum Minha sendiri ketika ada orang masuk, Mas, baru pertama, pengunjung akan memiliki pengetahuan masuknya Islam mulai awal sampai akhir melalui ruangan-ruangan itu. Apakah itu mungkin didapat oleh pengunjung? Ya, memang salah satu tujuan Minha adalah untuk mengedukasi masyarakat kan tentang keislaman ini ya, Mas. Jadi di sini kami menyiapkan narasi yang mana nanti eksekusi dari narasi itu ada di tim pemandu kami yang nanti akan mendampingi atau mengguide pengunjung sesuai dengan narasi. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, pengunjung datang ke ruangan ini kemudian langsung rekonstruksinya itu dari awal sampai akhir. Iya. Itu. Sebetulnya kalau misalkan pengunjung mau melihat sendiri tanpa didampingi oleh pemandu juga bisa sebetulnya. Jadi ketika pengunjung mengisi buku tamu, kami selalu menanyakan apakah bapak, ibu, saudara atau kakak-kakak sekalian ini mau kami dampingi atau hanya sekedar melihat-lihat atau baca-baca. Karena memang walaupun tanpa pemandu memang sudah ada narasi di dalam yang narasi singkat untuk melihat perkembangan keislaman itu. Tapi untuk detail pendalaman yang tidak ada di narasi atau yang tidak tertulis di poster, infografis itu bisa bersama dengan tim pemandu. Bisa diceritakan, Mas Devan, narasi keislaman yang ada di Minha sendiri itu dari mulai awal mungkin bisa lebih detail ya. Dari mulai abad 11 itu terus sampai ke abad ke 17 mungkin ke masa-masa Demak. Iya, betul. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Mas, jadi bahwa Minha itu kan sebetulnya ada 3 ruangan. Yang ruangan 1 11 sampai 19, yang ruangan 2 itu ketika munculnya pemikiran-pemikiran Islam untuk melawan kolonialisme. Jadi seperti munculnya organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya, itu di lantai 2 sebetulnya. Jadi zaman pergerakan nasional. Kalau di buku zaman pergerakan itu kalau di buku-buku sejarah itu mungkin bahasanya kan zaman pergerakan nasional. Nah, baru yang lantai 3 itu yang sebelum Indonesia merdeka, ketika masa perang kemerdekaan itu sama pasca setelah Indonesia merdeka. Jadi disesuaikan dengan lini masa. Nah, kalau yang di lantai 1 memang kita fokus memang yang di abad 11 sampai 19 itu yang tadi terkait dengan masuknya keislaman di Indonesia. Itu juga banyak hal menarik terkait keislaman di Indonesia, di mana keislaman di Indonesia ketika masuk banyak teori memang, Mas, banyak teori tentang ada yang bilang perkawinan, masuknya lewat jalur perkawinan, jalur politik, jalur perdagangan ya. Ya kalau dan masuknya pun juga jadi polemik. Apakah ini dari Arab, India, Cina? Iya, benar-benar ya itu. Jadi gini, kalau memang kita berdebat dalam artian ini masuknya yang benar itu mana, sebenarnya kan itu di ranah akademik ya, Mas. Nah, tapi kita di sini untuk masyarakat itu kita ya jalan tengah saja. Jalan tengah di mana benar dalam artian teori-teori itu masuk ya ada benarnya, dari jalur perdagangan benar, dari jalur perkawinan benar, jalur politik juga benar gitu loh. Tergantung situasi kondisi di tiap pulau itu bagaimana. Nah, kalau misalnya dari perdagangan, misal saya beda aja 3 aja, Mas ya. Kan ada banyak teori tapi 3 ini aja ya. Perdagangan, perkawinan sama politik ya. Ini yang 3 besar dari teori-teori yang beredar itu. Kalau perdagangan itu benar, Mas. Tapi mungkin ada sedikit yang mungkin bisa saya tambahkan terkait informasi perdagangan. Saya ambil contoh gini, Mas. Misalkan masuknya Islam itu ke Indonesia dari jalur perdagangan itu kan karena mencari rempah-rempah. Ya kan, banyak-banyak datang orang berdagang rempah-rempah di sini sekaligus dakwah. Nah, kenapa bisa seperti itu dan kenapa kok bisa masuknya dari lini manapun Islam ini? Perlu diingat, Islam ini agama misi.
Jadi teori apapun itu benar. Karena kan ada ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, dikatakan ini agama misi. Ya kan? Nah, apa itu maksudnya agama misi? Sejauh ini di Indonesia, agama misi yang kita kenal itu kan 3, Mas. Ada Islam, ada Kristen, sama Buddha. Iya, ini 3 ini agama misi semua. Kristen misalkan, tidak ada keselamatan di luar gereja. Sampaikan kepada domba-domba yang tersesat misalkan seperti itu yang saudara-saudara kita yang Kristen. Buddhis juga sama, menyampaikan kebenaran dharma kepada masyarakat. Nah, Islam juga sama. Jadi ini memang agama misi. Jadi selain ekonomi ya menyampaikan ayat-ayat Allah dan sebagainya. Nah, terus kembali lagi ke masalah rempah-rempah. Kenapa kok Indonesia itu menjadi daya tarik orang itu berdagang berdakwah di sini? Karena rempah-rempah itu dulu nggak tumbuh di tempat lain, Mas. Iya, betul. Tumbuhnya di sini. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Nah. Karena ilmu botani itu kan baru berkembang abad 19-an kan, Mas. Gitu loh. Abad 19 baru berkembang, cengkeh bisa ditanam di Eropa, Afrika, di sini, di Amerika Selatan gitu. Kan dulu kita mau cari cengkeh, harus ke Maluku dulu. Iya. Berapa bulan, berapa tahun itu hanya demi taruh cengkeh. Nah, cuman di sini, Mas, daripada narasi yang umum, kami menyampaikan beberapa narasi yang menarik. Dalam artian gini, Mas, sebagai contoh ya. Salah satu koleksi kami itu kan barus, kapur ya, kapur yang dikenal masyarakat barus karena kapur itu tumbuh di wilayah Barus. Yang sementara ini menurut para ahli lokasi barus itu ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, kapur ini sebetulnya cukup istimewa, Mas, karena sudah diperdagangkan sebelum Islam lahir. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ini. Kapur itu diperdagangkan ke Jazirah Arab dan juga Afrika Utara itu sebelum Islam lahir. Ya, belum diutusnya Nabi Muhammad. Atau lebih tepatnya kalau dalam bahasa ini sebelum Nabi Muhammad diutus atau berdakwah keislaman. Nah, jadi menurut beberapa para ahli arkeologi, Mas, kan kapur ini digunakan untuk pembalseman mumi Fir'aun, untuk pengawet mumi. Oh iya. Jadi diekspor ke sana. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah ini. Kapur ini istimewa, Mas, karena diabadikan di ayat Al-Quran. Surat Al-Insan ayat kelima. Sebagai salah satu minuman penduduk surga. Ya, kafur. Ya, itu bukan bahasa Arab, Mas. Itu bahasa asli Nusantara. Karena kapur tidak tumbuh di Arab. Nah, jadi kita sebagai orang Nusantara, orang Indonesia, berbanggalah. Karena ada satu kata atau bahasa yang bukan Arab, yang itu Arab meminjam dari bahasa itu, yang itu diabadikan di Al-Quran. Itu makanya mereka datang ke sini berdagang di sepanjang pantai Selat Malaka. Bahkan dalam satu riwayat orang Eropa untuk datang ke sini, entah Portugis entah apa, mereka datang satu kapal penuh, pulangnya hanya sisa 20 orang, hanya untuk 2 sak rempah-rempah. Betul. Karena memang mereka itu sangat butuh, Mas, rempah-rempah. Iya. Kenapa sih orang Eropa itu sangat butuh sekali rempah-rempah? Dan mereka kan dulu dapatnya dari ini, Konstantinopel. Karena pintu perdagangannya kan di situ. Iya. Ketika sama kekhalifahan Turki ditutup, mereka cari jalur. Nah, jadi bisa bayangkan, rempah-rempah dari Indonesia mengubah peta dunia. Nggak ada rempah-rempah dari Indonesia, nggak mungkin ditemukan itu. Benua Amerika dan sebagainya. Betul. Jadi, kembali lagi kenapa orang Eropa itu butuh rempah-rempah. Jadi karena mereka itu butuh untuk penghangat badan. Karena di sana kan iklimnya kan subtropis, dingin gitu. Dan yang kedua, orang Eropa itu nggak pernah mandi, Mas. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru tahu, kenapa sih kok butuh rempah-rempah? Karena mereka nggak pernah mandi. Itu jawabannya. Karena dalam pikiran mereka, mandi itu bisa membuat tua, bisa membuat kesialan, dan sebagainya. Jadi mereka butuh rempah-rempah untuk parfum. Gitu. Bahkan tertulis, Mas, di naskah-naskah dokumen-dokumen Belanda itu kan, ketika orang Belanda itu datang ke sini sampai abad 19 jarang mandi, Mas, mereka. Nah, itu yang makanya di naskah keislaman juga kan ada yang mengajari mereka untuk sabun itu adalah as-sabun. Betul. Ketika interaksi peradaban Barat bertemu dengan Islam di Cordova dan Andalusia, mereka berkenalan, ada budaya yang bersih seperti ini. Jadi bisa dibayangkan kan kenapa orang Eropa zaman abad ke-8 itu banyak kena penyakit.
Iya, Pak. Ya, jadi karena kejorokannya itu. Iya. Nah, itu kembali lagi kalau tadi keislaman itu kan ya masuk memunculkan peradaban di Sumatera. Terus ada juga yang datang ke Jawa, Mas. Ya kan naskah-naskah dinasti-dinasti kronik asing ya, kronik Cina itu kan dulu zamannya Ratu Sima itu kan sudah disebut ada komunitas muslim namanya Tasi. Tasi gitu loh. Menurut Grunewald, Tasi itu orang Arab. Terus tapi ada beberapa ahli filologi, Tasi itu sebetulnya transliterasi dari kata-kata Quraisy, orang-orang suku Quraisy. Suku Quraisy ketika ketemu Ratu Sima dan sebagainya. Terus bergeser ke ruangan yang di Jawa itu, Mas, itu ada nisan. Nisan yang boleh dikatakan sejauh ini adalah yang tertua di Jawa. Yang tertua di Jawa namanya nisannya yang dimakamkan itu Fatimah binti Maimun, itu abad ke-11, lebih tepatnya tahun 1082 Masehi. Nah, itu ditemukan di Desa Leran, Gresik. Nah, yang menarik, kenapa namanya Leran ya? Leran itu dari kata-kata ler plus an ya, sufiks an itu menunjukkan nama tempat. Nah, jadi kampungnya orang-orang ler itu kayak bahasa agak kromo ya, tapi kalau bahasa yang agak nggak kromo itu lor itu kan kalau dikeramakan kan jadi ler gitu ya. Nah, jadi sama seperti orang Madura membuat kampung kan Meduran, orang Kudus membuat Kudusan, atau orang Cina Pecinan. Nah, ini orang Loran atau Leran. Nah, pertanyaannya, orang Lor itu di mana? Aslinya dari mana orang-orang ini gitu loh. Nah, menurut penelitian beberapa ahli arkeologi dan sejarawan, Lor itu ditengarai di wilayah Persia. Jadi di Persia itu ada sebuah kota atau provinsi namanya Lor. Nah, Persia itu sekarang ya Irak atau Iran itu. Itu ternyata di masa Dharma Wangsa Teguh atau masa Raja Erlangga itu ternyata sudah muncul komunitas-komunitas Muslim di sepanjang pantai utara Jawa. Ini yang menarik, baru di sekitar 5 abad kemudian muncul ada komunitas Islam yang dibawa Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, dia datang. Terus komunitas Muslim dari Campah, Sunan Ampel dan rombongannya itu datang karena kerajaannya Campah itu kan diserang oleh Vietnam. Nah, akhirnya ngungsi kemari, berbaur, dan akhirnya juga berdakwah dengan cara perkawinan dan politik sekaligus. Jadi ketika itu kan datang ke sini untuk bertemu bibinya kan Sunan Ampel itu berbirinya Ratu Dworowati. Itu akhirnya dia dikasih tanah di New Denta atau Ampel itu. Nah, akhirnya dia menjadi pimpinan daerah di sana. Jadi istilahnya itu Pandito Ratu. Jadi pimpinan masyarakat juga pimpinan agama. Nah, itu kan kalau orang Jawa kan nyebutnya Pandita Ratu. Nah, itu akhirnya muncul komunitas-komunitas Muslim yang dari Ampel ini muncul Giri, muncul kerajaan Demak, Cirebon, Banten, sampai akhirnya juga ada Demak, terus ke Pajang, Mataram pecah jadi 2 itu Yogyakarta dan Surakarta. Tapi komunitas Islam di Indonesia selalu menandai Islam itu ya mulai dari Demak itu, Mas. Apa itu betul? Ya memang karena Demak itu ditulis kan karena memang dia yang terbesar gitu, Mas. Pada saat di zamannya gitu loh. Tapi terbesar tapi bukan perintis. Nah, itu betul catatan. Itu yang harus dicatat. Kalau perintis, bukan perintis. Terbesar tapi bukan perintis. Kalau perintis ya Ampel itu yang perintis. Ampel terus baru ke Giri. Nah, Giri, Demak, terus Kudus. Nah, Kudus itu salah satu wilayah-wilayah perintis keislaman di Jawa. Nah, terus ada juga Cirebon, terus ke Banten kalau di sebelah barat itu. Ke Pajang ya, Pajang. Ya, Pajang itu. Ya, itu menarik. Pajang itu kan penerus dari Demak ya. Walaupun ketika pindah ke Pajang, dari Pajang ke Mataram, tradisi kemaritiman kita
itu mulai ya bergeser jadi agraris lagi gitu. Padahal dulu kita kuat loh di maritim. Gitu. Di maritim. Iya, karena ada catatan Portugis, Mas, ada catatan Portugis bahwa pedagang-pedagang kita itu sampai ke pantai selatannya Afrika. Jadi Alfonso de Albuquerque itu ketika datang ke Tanjung Harapan ketemu orang Jawa. Naik kapal jong. Jadi dia tahu sampai ke Malaka itu ya gara-gara orang-orang ini. Bahkan salah satu catatan mengatakan bahwa orang Jawa ini bawa peta, Mas. Bawa peta dilihat oleh orang-orang Portugis ini, begitu dilihat petanya ternyata mengarah ke pantai timur Brazil. Jadi wong Jawa sampai nang Brazil sebelum Christopher Columbus datang. Nah ini narasi ini yang kemana ini gitu. Karena teknologi pembuatan kapal juga sudah berkembang pada waktu Kalinyamat itu. Benar, Mas. Bahkan sebelum Masehi teknologi kita perkapalan ya itu sampai ke Pulau Pasifik, sampai ke selatan Jepang, ya kan? Itu narasi ini yang jarang kita angkat. Orang Arab ya itu terkenal takut dengan laut. Orang Hindu menganggap laut itu sebagai tempat yang oleh terutama kaum Brahmana itu tidak boleh dilewati. Iya, betul. Jadi yang merintis jalur pelayaran itu ya orang Nusantara ini. Bahkan kita itu kan sampai ke Pulau Madagaskar. Iya kan, Madagaskar yang ada di Afrika itu kita yang nemu itu. Nah, kan di tes DNA, sampai komunitasnya masih sampai lestari sampai. Makanya kan ada komunitas ini cari kutu. Wah itu kita banget itu cari kutu itu ya di sini. Nah, itu orang Austronesia banget itu. Jadi orang-orang kita yang menciptakan jalur pelayaran itu. Ya, narasinya itu seperti itu. Jadi kan ini sesuatu yang luar biasa. Gitu. Bahkan ketika Portugis datang ke Malaka, juga kaget lihat orang Nusantara ini. Kaget bahkan dalam salah satu catatan Tumpire dan juga catatan Portugis itu melihat orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali itu sudah bisa memproduksi senjata sendiri. Senjata api, senjata laras panjang. Tahun 1510-an. Itu sudah mereka lihat. Bahkan orang Portugis sendiri mengatakan kualitas senjata api buatan Jawa luar biasa bagus. Jadi Demak ketika Tumpire itu datang ke Jawa, ini banyak teman-teman yang nggak tahu ini juga. Ketemu Adiwati Tuban. Kan berapa kekuatan orang Jawa? Ribuan. Kalau nggak salah 14.000 atau berapa pasukan. Yang 4.000 diantaranya itu bersenjatakan laras panjang. Imajinasi untuk penciptaan senjata api itu dari mana? Apakah pada waktu itu dalam masa-masa Turki Utsmani belum berpengaruh ya? Jadi gini Mas, kalau berdasarkan catatan sejarah yang sejauh ini saya ketahui atau sejauh ini sampai ke tangan kita, itu sebetulnya persinggungan dengan para tentara Mongol ketika menyerang Jawa. Nah, di catatan itu jelas bahwa tentara Mongol itu ketika datang ke Jawa membantu Raden Wijaya untuk menaklukkan Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang yang bertata di Kediri, itu dikatakan mereka membawa pelontar roket, atau dengan kata lain sejenis meriam. Jadi sejenis cetbang ya kalau orang Jawa bilang. Nah, dari situ ada transfer keilmuan bahwa dari masa Majapahit, Demak dan yang lain kita sudah bisa memproduksi senjata api sendiri. Makanya di naskah Kidung Sunda, di naskah beberapa naskah yang lain kan dikatakan ada juru Modianing, juru mudi, bedil besar, pengendali meriam. Nah, ada istilah bedil, ada istilah gotri untuk peluru dan ini. Padahal kita itu perang ya pakai itu. Cuman sayangnya gambaran-gambaran visual kita, teman-teman komik, teman-teman film itu kan selalu menggambarkan kita perang pakai tombak, kita perang pakai apa ya, keris. Yang paling canggih itu naik naga. Iya itu. Ya ini memang ada degradasi keilmuan ya. Dari Demak, peralihan ke Pajang, ke Mataram itu ada degradasi keilmuan. Bahkan saya sempat menemukan salah satu catatan orang Prancis Mas ya, ketika datang ke Jawa di abad ke-17 itu ya. Itu ada meriam Mas. Meriam itu dikasih sesajen gitu. Jadi bukan dikendalikan itu meriamnya. Jadi
ada degradasi keilmuan di sini gitu loh. Kalau yang sebelumnya ya meriam itu fungsikanlah sebagai meriam. Jadi semakin spiritualis ya. Ya, itu karena kena pengaruh agraris. Kalau maritim kan kita bergaul secara internasional, ya kan ada transfer keilmuan di situ. Jadi ketika bergeser ke Pajang, ke Mataram itu kemaritiman ini berkurang gitu loh, kemaritiman itu. Apalagi kan di masanya Amangkurat 1 atau 2 itu kan dilarang membuat kapal yang dalam bentuk besar karena ditakutkan orang pesisir itu akan memberontak kepada Mataram. Nah, itu juga membunuh tradisi kemaritiman kita. Gitu loh. Bahkan kalau jauh lebih lagi kita bergeser ke arah Sulawesi, Mas, ke Sulawesi, ada kitab naskah namanya Ila Galigo, di mana dalam naskah itu kita tahu kitab itu diakui dunia, diakui dunia. Sejajar dengan negara Ketagama ya. Iya, bahkan sejajar kalau nggak salah juga diakui UNESCO. Betul. Dia punya syair ratusan ribu yang jauh lebih banyak daripada naskah Mahabharata. Yang kebanyakan orang Indonesia nggak tahu itu. Nah, di naskah Ila Galigo itu dikatakan bahwa orang Bugis, orang Makassar itu sudah berlayar ke Australia yang disebut sebagai Tanah Marigi. Nah, jadi selama ini narasi kita yang menemukan benua Australia adalah James Cook. Nah, orang Bugis ini kemana? Itu pertanyaan besar kita. Gitu loh. Itu pertanyaan besar kita. Jadi orang kita itu, orang-orang pelaut Muslim, Bugis, Makassar, itu berdagang di Australia untuk cari teripang di sana. Mereka, orang-orang aborigin itu udah menyiapkan teripang. Di sana orang-orang aborigin itu diajari pandai besi dan sebagainya. Bahkan ada nyanyian mereka itu yang agak ada nuansa keislaman. Bahkan di beberapa daerah di Sulawesi, Australia itu kan ada yang namanya kayu Jawa, ada tempat namanya Madura juga. Ya, bisa dicari itu di Google. Dan itu bisa mungkin karena waktu Amangkurat 1 itu juga persahabatan Bugis terutama. Betul. Karenggalesong dengan itu. Benar. Kan kita kayak daerahnya deket banget. Iya, gitu. Kita itu dekat loh Mas dengan orang-orang Bugis itu dekat karena setelah perjanjian Bongaya itu orang-orang Bugis yang nggak terima perjanjian Bongaya itu kan lari ke sini. Nah, lari ke sini ada Karenggalesong dia bersekutu dengan Raja Madura Trunojoyo, bahkan menikahi putranya, meninggal di Ngantang Malang itu. Kuburannya masih ada di sana. Bahkan Pak Yusuf Kala kalau datang ke Malang itu kan nyekar ke makam di sana. Terus ada juga saudaranya Karenggalesong namanya Kareng Naba atau Kareng Nobo. Nah, siapa Kareng Nobo ini? Ini juga tokoh menarik ini Kareng Naba ini. Dia makamnya kalau nggak salah di Sleman, itu leluhurnya Dr. Rajiman Widyodiningrat kalau nggak salah. Dr. Rajiman. Iya, yang pendiri Budi Utomo itu. Betul. Bahkan juga kalau di zaman lebih pop itu leluhurnya artis Setiawan Jordi. Ya, itu dari jalurnya Kareng Naba dan juga Sudanjo Supriyadi. Jadi garis perjuangan ini kalau ditelusuri nasabnya panjang. Nah, gitu. Kalau kita ke teman-teman yang budaya pop, yang suka musik, misalkan kita kan kenal ada namanya itu Kiai Mojo. Salah satu panglima perannya di Ponegoro yang dibuang ke Tondano. Nah, Manado ya kalau nggak salah. Manado. Terus dia di sana punya keturunan. Ya kan? Karena diasingkan kan banyak komunitas Kristen di sana biar perjuangannya ndak muncul lagi. Nah, itu punya keturunan. Itu kita kenal keturunannya itu. Salah satu vokalis Indonesia yang hebat, Duta Selawung Seven. Itu keturunan Kiai Mojo. Masya Allah. Banyak yang nggak tahu ini teman-teman. Nggak tahu. Ya, banyak nggak tahu. Maya Estianti itu ya kan masih ada darah sama AWS Cokro Aminoto. Itu artis kita itu ya. Jadi ya panjang memang jaringan keislaman ya, makanya kan Islam dan jaringan keislaman Nusantara kan tema lantai 1 itu. Jadi kalau kita simpul keislaman ini kita kumpulkan. Tapi juga Minha memotret keislaman masa kini ya? Ya, itu nanti rencananya yang akan kita tampilkan di lantai 3 Mas. Oh, di lantai 1 enggak. Jadi nanti muncul ke depannya nanti kita bertahap nanti yang keislaman kekinian narasinya nanti di lantai 3. Lantai 3. Iya. Siap. Jadi ini yang kita yang sementara yang klasik dulu. Ini luar biasa sekali ini. Klasik dulu. Ini jadi banyak
informasi yang menarik yang dipaparkan oleh Mas Devan mengenai keislaman kita, dan tentu informasi ini banyak yang kita tidak ketahui. Tapi yang menarik, ini kan sekarang masih ada kerajaan keislaman ya Mas? Ngayogyakarta sama Surakarta. Siap. Apakah Minha memberikan informasi tentang itu? Jadi karena salah satu kerajaan yang masih eksis ya Mas ya di Jawa itu kan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang masih secara administratif diakui oleh oleh pemerintah RI. Yang sudah hilang itu kan Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta secara administratif, tapi kalau secara budaya kan masih diakui oleh masyarakat. Itu ada di ruangan Jawa, dan bahkan di salah satu koleksi kami kan di depan ruang Mataram itu ada Babat Giyanti yang ditulis 1755 tentang pemisahan Mataram menjadi Yogyakarta dan juga Surakarta, Kasunanan Surakarta. Itu kita tulis. Dan kami nanti kalau pemanduan ada yang tanya detail ya kami jelaskan kenapa kok bisa pecah di situ, karena konflik internal lah ini dan ya ada kaitan Mas, ada kaitan. Kalau kita runut sampai ke zaman pergerakan Islam itu kan ada kaitan. Ya saya sampaikan dari segi sanad misalkan. Museum ini kan namanya Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari. Kita tahu semua beliau itu siapa, ya kan? Pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Tebu Ireng, pendiri ini dan juga mengeluarkan resolusi jihad ya, mengeluarkan resolusi jihad. Tapi apa kaitan Mbah Hasyim ini dengan ruangan lantai 1? Nah, mungkin itu pertanyaannya kan. Kan apa kaitannya dengan itu? Kan kita cerita kerajaan terus bahkan ada Majapahit juga. Betul. Nah, terus tiba-tiba belok ke lantai kiri itu kita masuk ke ruangannya Mbah Hasyim. Itu kaitannya apa? Nah, kalau di sini saya mungkin insya Allah bisa jawab. Itu berkaitannya itu dengan sanad sih Mas. Sanad nasab apa sanad keilmuan? Sanad nasab. Nah, jadi kalau kita tracing ke atas sekitar 9 generasian lah, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. 9 generasi ke atas, Mbah Hasyim itu kan keturunannya Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo itu siapa? Putra mahkota Kesultanan Pajang, putranya Sultan Hadiwijaya atau yang kita kenal dengan nama Joko Tingkir, yang nggak mau jadi raja, maunya jadi ulama. Nah, makanya tahta Pangeran Benowo ini kan diserahkan kepada kakak angkatnya Panembahan Senopati yang mendirikan Mataram itu. Nah, dari jalur beliau itu nanti turun Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari ini dari jalur, anggaplah jalur kanan. Kalau yang jalur kirinya itu ada muncul keturunan lain, salah satu imam di Masjid Kota Gede Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu ayahnya siapa? Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Berkerabat mereka berdua ini. Mereka berdua. Jadi kenapa tokoh-tokoh ini besar? Ya karena leluhurnya juga orang besar gitu. Orang besar punya kuasa dulu di abad 17 di Jawa, ke abad 16 gitu. Jadi Kesultanan Mataram ini juga banyak melahirkan ulama-ulama juga gitu. Makanya juga ditampilkan sebagai salah satu kerajaan yang punya peran penting dalam keislaman, tradisi keislaman di Jawa. Mantap sekali. Luar biasa. Kalau ada pengunjung datang ke Minha, benda-benda apa aja yang bisa mereka lihat? Ya, benda-bendanya kalau untuk koleksi Mas, itu di sini anggaplah kategori ya. Yang pertama yang bisa dilihat itu ada kitab atau naskah atau mushaf atau manuskrip ya. Manuskrip. Nah, manuskrip di sini ada beberapa Mas kalau manuskrip. Jadi ada manuskrip ini kalau yang di ruang 1 dari belok kiri pintu itu ada manuskrip sejarah Melayu. Nah, sejarah Melayu itu nama tidak resmi sih Mas. Nama resminya itu Salalatus Ad-Salatin ya. Salalatus itu kan bahasa Arab artinya keturunan atau penurunan. Salatin itu artinya raja-raja. Jadi kitabnya raja-raja Melayu. Jadi isinya tentang membahas silsilah atau kehidupan raja-raja di Aceh, di Riau,
Malaka, Johor, Palembang, Minangkabau. Nah, itu ada di situ. Terus ada juga manuskrip ini Mas, manuskrip Maulid Nabi Muhammad yang tentang kisah-kisah karya-karya pujangga zaman dulu di Aceh. Ada manuskrip juga manuskrip kitab fikih karya ulama Banjarmasin. Ada juga manuskrip Kutika dari Sulawesi yang isinya tentang ilmu pengetahuan lokal yang dia itu beralkulturasi dengan pengetahuan Islam. Itu juga ada kalau manuskrip. Terus yang kedua ada lagi tentang koin-koin zaman kerajaan untuk perdagangan, untuk transaksi jual beli. Ada keramik, ada keramik zaman perdagangan. Terus ada batu nisan, nisan-nisan bukti eksistensi keislaman di Indonesia, di mulai dari Aceh, Jawa. Terus ada juga prasasti dari Aceh, prasasti kerajaan Islam tentunya. Terus ada ini alat musik kenong yang dulu digunakan untuk para wali untuk dakwah. Kan dakwah dulu kan pakai musik, tiketnya mengucapkan 2 kali syahadat. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu yang melakukan dakwah seperti itu. Terus juga ada kain, Mas, koleksi kain. Koleksi kain di sini ada 2, Mas, koleksi kain. Satu kain bendera kerajaan Cirebon. Terus juga ada kain destar seperti udeng gitu di pengikat kepala di Cirebon, atau yang bisa digunakan juga untuk pembungkus kitab Al-Quran. Terus ada juga yang kain itu batik, batik dari Bengkulu, Cirebon sama Lasem, di mana di situ pengaruh lokal Chinese, keislaman dan Arab itu berpadu di situ. Kan kalau batik ketika kena pengaruh Islam kan gaya ornamennya itu tidak vulgar untuk fauna ya. Fauna. Ya walaupun sebetulnya kalau dari tinjauan fikih misalkan masih debatable kan, boleh nggak sih gambar itu debatable, tapi debatable sebetulnya masih bisa dibantah gitu dengan, tapi dalam konteks ini ya bagaimana itu diterapkan di motif batik di Lasem, sama juga kain dari batik khas Kalimantan. Ada batang garing gitu. Jadi walaupun Islam itu masih muncul di Kalimantan, ada kerajaan Banjar, Pontianak, ada kerajaan Kutai Kartanegara, tapi tradisi-tradisi lokal itu untuk gaya ornamennya masih dipertahankan. Betul. Nah, jadi di sini kehadiran Islam juga mengakomodir kebudayaan kesenian lokal itu untuk tetap eksis. Oke, terima kasih Mas Devan. Ya. Banyak sekali informasi yang sangat menarik yang dipaparkan oleh Mas Devan. Intinya kalau teman-teman dan para pengunjung atau masyarakat berkunjung ke Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari, tidak akan pulang dengan pikiran kosong. Pasti dapat sesuatu. Dapat edukasi, terus kalian rekreasi, terus nanti bisa punya inspirasi untuk ikut apa yang sudah diperintis oleh tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Terakhir Mas Devan, harapan Minha kedepannya itu gimana? Oh ya, jadi harapan kami di Minha ini menjadi salah satu wahana penting di Indonesia kepada masyarakat yang ingin belajar tentang keislaman di Indonesia. Jadi kami menjadi suatu badan atau institusi yang bisa memfasilitasi para masyarakat Indonesia yang ingin secara mendalam belajar tentang keislaman di Indonesia. Harapan kami seperti itu. Jadi kami sebagai fasilitator berharap kami menjadi salah satu fasilitator penting yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, rekan-rekan yang ingin belajar keislaman di Indonesia. Siap. Terima kasih. Begitulah bincang santai pada hari ini. Saya pikir bukan hanya santai, tapi isinya ini luar biasa. Ini kita bisa ulik satu-satu. Itu udah
ngerti kita itu akarnya dari mana, keislaman itu dari mana. Terima kasih Mas Devan atas waktunya dan kesempatannya untuk bincang santai di Tebur Inisiatif. Baik, kita akan ketemu lagi dengan Tebur Inisiatif Bincang Santai di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.